warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik teman-teman semua, pada pertemuan yang ke-6 mata kuliah pembangunan regional, saya akan mempresentasikan materi tentang kota dan wilayah penyangganya dan kaitannya dalam pembangunan regional. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana kota yang dimaksud dengan kota, yaitu dalam suatu wilayah ada tempat-tempat di mana penduduk atau kegiatan terkonsentrasi dan tempat-tempat di mana penduduk kegiatan kurang terkonsentrasi, ya. Namun dalam tempat sebuah penduduk atau kegiatan tersebut yang berkonsentrasi di suatu tempat, itu bisa dikatakan dengan istilah kota atau pusat perdagangan atau pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman, atau juga bisa disebut sebagai daerah nodal. Jadi kita ketahui bersama bahwa kota itu adalah wilayah yang terkonsentrasi baik dari jumlah penduduknya ataupun kegiatan ekonominya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan hinterland atau daerah belakangnya atau daerah penyangganya, yaitu daerah di luar pusat konsentrasi tersebut. Itu dinamakan dengan istilah seperti daerah pedalaman, wilayah belakang, ya, hinterland, wilayah penyangga perkotaan, daerah pertanian, atau daerah pedesaan. Itu disebut wilayah yang di belakang kota atau menyangga kota. Kemudian, perkotaan dan pedesaan dalam pembangunan wilayah sangat perlu, ya, untuk menetapkan suatu tempat pemukiman itu atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan kota. Kenapa? Karena hal ini kota memiliki fungsi yang berbeda dengan pedesaan, sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan dan pedalaman. Jadi antara kebutuhan suatu perkotaan dengan pedesaan itu memiliki perbedaan, ya. Begitu juga dengan fasilitas yang perlu dibangun di kota dan juga di desa. Padahal di desa pun terdapat lokasi pemukiman plus berbagai kegiatan non pertanian seperti misalnya perdagangan, warung kopi, ada tukang pangkas, ya, tukang penjahit pakaian, ya, dan lain-lain. Walaupun dalam jumlah dan intensitas yang kecil dan biasanya hanya ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Jadi di desa pun itu barangkali ada berbagai macam aktivitas non pertanian seperti yang disebutkan tadi. Ya, namun dia tidak berorientasi terhadap pelayanan pada masyarakat keluar, tapi orientasinya melayani kebutuhan masyarakat setempat, ya. Skalanya itu sangat kecil, ya, dibandingkan skala pelayanan kebutuhan dan pelayanan perdagangan yang ada di kota. Karena fungsinya yang berbeda, maka kebijakan pembangunan pun bisa berbeda antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan, ya. Di pedesaan umumnya menjadi kegiatan basis adalah sektor penghasil barang, misalnya industri, pertanian, pertambangan. Nah, ini biasanya ada di pedesaan, ya. Sedangkan basis di perkotaan itu selain sektor penghasil barang, maka sektor perdagangan dan jasa dapat menjadi basis, ya, asalkan kegiatan tersebut mendatangkan uang dari luar wilayah, yaitu pelanggannya itu datang dari luar wilayah. Misalnya kalau desa tadi itu dia sifatnya itu melayani atau memenuhi kebutuhan internal dan yang lebihnya dari segi pertanian, industri pertambangan itu diekspor keluar. Dan sedangkan di perkotaan itu lebih kepada sektor perdagangan dan jasa. Misalnya kita lihat di sini, di perkotaan sektor perdagangan dan jasa di luar yang melayani pariwisata bukanlah basis murni, ya. Jadi misalnya kenapa pariwisata disebut sebagai basis murni? Karena ketersediaan pariwisata itu benar-benar ada di kota. Sedangkan basis-basis perdagangan lainnya seperti basis
perdagangan alat elektronik ya, itu semuanya diimpor, dimasukkan dari berbagai daerah ya, ke kota tersebut ya. Begitu juga dengan kuliner, berbagai macam perdagangan lainnya itu bukan basisnya itu dari kota, namun kota hanya sebagai wadah atau lokasi transaksi ya. Perkembangan perdagangan dan jasa di perkotaan tergantung perkembangan perekonomian wilayah belakangnya. Nah, begitu juga dari perdagangan desa di kota itu tergantung pada wilayah belakangnya. Misalnya di kota Banda Aceh itu disuplai segala kebutuhan-kebutuhan itu dari Aceh Besar, dari PD ya, dari Aceh Jaya, dari Takengon dan seterusnya. Perkembangan wilayah belakangan tergantung juga pada basis wilayah belakang tersebut ya. Dengan demikian perkembangan perekonomian secara keseluruhan tetap tergantung pada perkembangan sektor basis murni. Mana sektor basis murni? Misalnya ada padi ya. Padi yang menjadi sektor basis murni di daerah pedesaan itu juga disuplai ke daerah perkotaan ya. Itu sangat tergantung ya. Di perkotaan itu juga sangat tergantung pada perkembangan sektor basis murni. Nah, fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan antara lain ada beberapa. Di sini disimpulkan ada sekitar 8 ya. Yang pertama, fungsinya itulah sebagai pusat perdagangan. Tingkatannya dapat dibedakan atas melayani masyarakat kota itu sendiri ya, melayani masyarakat kota dan daerah pinggirannya, misalnya daerah perbatasan, melayani beberapa kota kecil, misalnya beberapa pusat kabupaten ya, melayani beberapa kabupaten kota yang lebih kecil lainnya, misalnya pusat provinsi, dia melayani beberapa kota-kota lainnya, kota-kota kabupaten lainnya ya. Dan pusat kegiatan perdagangan antar pulau ekspor di provinsi tertentu, misalnya di kota Medan ya, dia melayani beberapa kegiatan perdagangan ekspor impor ya. Kalau barang-barang dari mancanegara dan juga dari kota Jakarta itu masuknya melalui Medan. Dan ada beberapa yang sudah masuk melalui Kelungkukuh ya, itu juga bagian dari ini. Jadi tingkat pusat perdagangan itu dimulai dari, kita lihat di sini ada kota yang dia hanya melayani masyarakat kota itu sendiri ya. Misalnya kota Janto katakanlah, dia hanya melayani sekitarnya saja, tidak memenuhi untuk kebutuhan yang lain. Ada yang misalnya di kota kecamatan itu hanya melayani untuk wilayahnya saja ya. Dan ada tingkatan-tingkatannya sampai dengan tingkat perdagangan ekspor impor di melayani berbagai macam provinsi ya, sebagai pusat perdagangan beberapa provinsi sekaligus. Ini lebih luas, nanti pusat perdagangannya itu sudah sangat tinggi ya. Bahkan kalau Singapura misalnya, kota Singapura itu bukan saja melayani pusat perdagangan beberapa provinsi, tapi beberapa negara, bisa disebut seperti itu. Kemudian kota juga sebagai pusat pelayanan jasa ya. Bisa jasa perorangan, misalnya tukang pangkas, salon, tukang jahit, perbengkelan, reparasi alat elektronik ya, pengacara, dokter, ya, pendidik ya, notaris, warung kopi, warung nasi dan seterusnya. Itu merupakan jasa-jasa perorangan ya. Ada jasa perusahaan, misalnya ada perbankan, perhotelan, asuransi, pengangkutan ya, pelayanan kos, tempat hiburan, jasa penyewaan peralatan ya. Kemudian ada lembaga pendidikan dan lain-lain ya, termasuk kampus juga bagian dari layanan jasa pendidikan ya. Nah, namun juga kampus itu masuk ke fasilitas sosial seperti ini. Samping itu ada seperti sarana pendidikan, fasilitas sosial, termasuk berbagai kursus keterampilan, prasarana kesehatan dengan berbagai tingkatannya, termasuk apotik ya, tempat ibadah, prasarana olahraga, prasarana sosial seperti gedung pertemuan. Ini juga menjadi pusat fasilitas penyedia fasilitas sosial. Kadang-kadang di pedesaan tidak didapatkan universitas. Ada satu universitas tapi tidak kompetitif dengan universitas yang lainnya. Misalnya kita bandingkan ya, universitas di Banda Aceh dengan di katakanlah di PD misalnya. Berapa universitas di kabupaten dengan berapa universitas yang ada di tingkat provinsi atau di kota Banda Aceh. Nah, ini tentu hal berbeda. Belum lagi kita lihat di beberapa kabupaten lainnya, tentu hal yang berbeda.
Begitu juga dengan SMU, SMP ya, SLTP, SD. Tentu di kota-kota juga banyak sekali pilihan-pilihan dan daya kompetitifnya ya. Kemudian prasarana perkotaan seperti sistem jalan kota yang baik ya. Ada Trans Kutaraja, ada kalau di Jakarta itu sudah bagus sekali. Ada tempat jalan kaki, ada Wall Street, ada tempat sepeda ya, bahkan ada sudah terintegrasi ya transportasinya ya. Kemudian ada jaringan listrik, ada jaringan telepon ya, jaringan air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota, pasar dan lain-lain. Inilah prasarana perkotaan yang memenuhi fungsi perkotaan. Nah, kadang-kadang prasarana ini juga tidak dapat didapatkan di pedesaan. Misalnya pelayanan sampah. Kalau di kota sampah itu sampai dijemput ke depan rumah, nah misalnya begitu. Nah, kemudian salah satu lain fungsi atau fasilitas yang ada di perkotaan adalah sebagai pusat pemerintahan. Kota terbesar di suatu provinsi seringkali adalah pusat pemerintahan di tingkat provinsi. Misalnya Kota Banda Aceh, ya itu merupakan sebuah pusat pemerintahan Aceh, ya yang juga seringkali menjadi sebuah pusat kota, ya pusat kota atau kota terbesar di suatu provinsi ya. Misalnya kalau di Provinsi Aceh, mana kota terbesar lainnya yang ada di Aceh? Misalnya Langsa. Langsa juga tidak begitu besar ya, karena kedekatannya dengan Medan, maka secara ekonomi barangkali bisa dikatakan baik ya, namun secara pusat pemerintahan tidak. Nah, begitu juga dengan pusat pemerintahan di tingkat kabupaten. Nah, ya, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Tentu di tingkat desa biasanya aktivitas pertokoan itu biasanya lebih lebih tumbuh. Nah, karena banyak masyarakat yang perlu datang ke tempat itu dalam rangka urusan pemerintahan. Misalnya orang-orang mau ngurus segala macam administrasi di kantor pusat pemerintahan. Maka interaksi orang dan kebutuhan akan transaksi ekonomi itu lebih meningkat. Maka pusat pemerintahan ini juga menjadi faktor ya pendukung sebagai suatu wilayah itu dikatakan sebagai kota. Katakanlah misalnya di Janto ya. Janto, coba bayangkan kalau kota Janto itu tidak punya kantor pemerintahan, apa yang terjadi? Pasti aktivitas di sana bukan tidak ada aktivitas jualan ya. Barangkali aktivitas di sana itu pariwisata atau berladang. Nah, ini jadi salah satu wilayah menentukan. Pusat pemerintahan itu sangat menentukan perkembangan sebuah wilayah. Wilayah itu disebut kota atau desa, ya. Begitu juga kota itu sebagai pusat komunikasi dan pangkalan transportasi. Di kota, masyarakat bisa terhubung ke banyak tujuan dengan berbagai pilihan alat penghubung. Misalnya melalui telepon, ada jaringannya ya, ada kabelnya, ada koneksinya. Dengan handphone juga ada sinyal ya. Dengan internet, radio, fax mail ya, dan lain-lain. Bisa mengirim uang atau berita dengan banyak cara, bisa dengan ATM, bisa dengan mobile banking ya, bank, kantor pos, perusahaan pengiriman ya. Nah, kalau misalnya coba bayangkan misalnya kita mengirim barang atau beli barang COD misalnya dengan menggunakan katakanlah Tiki atau misalnya JNT ya. Memilih alamat kota dengan memilih alamat pedesaan itu jauh lebih mahal alamat di pedesaan ketimbang kota. Kenapa? Nah, ini juga mempengaruhi ya tingkat aksesibilitas. Misalnya di kota juga bisa berpergian langsung ke berbagai tujuan dengan berbagai pilihan alat transportasi. Mau ada bus ya, ada kapal laut, kereta api dan pesawat udara. Tapi sayangnya di Aceh kita tidak punya kereta api ya. Tapi kalau pesawat udara alhamdulillah ada. Nah, kemudian di kota juga salah satu karakteristiknya adalah pemukiman yang tertata. Satu lokasi dikatakan kota karena jumlah penduduknya yang sangat banyak. Hal ini berarti kota adalah sekaligus lokasi pemukiman. Karena jumlah penduduknya yang banyak, maka kota juga dikatakan sebagai lokasi pemukiman. Mestinya di kota pemukiman itu terlihat lebih teratur. Kenapa? Karena di kota itu punya aturan yang ketat terkait dengan IMB ya, izin membangun bangunan, izin mendirikan bangunan ya. Nah, maka kota itu tertata ya. Kalau di pedesaan kadang-kadang eh, tidak ada urusan IMB asal membangun. Bahkan di pinggiran di apa namanya?
Di sempadan sungai pun sudah ada bangunan. Kalau di kota lebih tertib ya, tidak boleh membangun di sempadan kota ya. Ada namanya RT RW ya, di RT RW di kota. Jadi itu lebih tertata. Nah, kemudian apa keuntungannya berlokasi pada tempat konsentrasi atau aglomerasi? Atau bisa katakan apa keuntungannya kita tinggal di kota misalnya? Yang pertama secara keuntungan economic of scale, yang kedua ada economic of agglomeration ya. Secara economic of scale, keuntungannya adalah karena dapat menggunakan peralatan produksi pada skala yang efisien sehingga dapat berproduksi pada jumlah yang ekonomis. Nah, berproduksi dalam skala besar dapat memungkinkan memilih menggunakan teknologi yang lebih efisien. Nah, kalau di kota jumlah penggunaan produksi itu lebih besar ya. Misalnya bisa mencetak atau memproduksi barang yang lebih besar dan biayanya lebih kecil. Misalnya kita mau cetak spanduk ya yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, antara cetak spanduk di desa dengan di kota, kita bisa menggunakan spesialisasi yang lebih besar, spek yang lebih besar dengan harga yang lebih efisien ya. Hal ini lebih mudah dicapai dengan berspesialisasi sehingga produksi lebih besar dan lebih efisien dalam biaya per unitnya. Nah, kalau misalnya mencetak sesuatu, cetak buku, cetak skripsi ya, itu lebih besar di kota. Kenapa? Karena banyak sekali pilihannya. Sehingga dengan modal yang sama dapat dipilih satu bagian produksi khusus walaupun tidak satu produksi yang komplit, tapi dapat dibuat secara besar-besaran. Nah, kalau di kota kadang orang banyak yang mencetak dengan atau memproduksi dengan jumlah besar ya. Biasanya kalau misalnya pun belanja grosiran ya atau belanja skala besar ya, sehingga didistribusi ke wilayah-wilayah yang lebih rendah tingkat perkotaannya. Scale of economy. Kemudian ada economic of agglomeration ya, yaitu keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai jenis kegiatan dan hal ini sering membuat tersedianya berbagai keperluan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun individu ya. Berbagai keperluan dan fasilitas yang memperlancar kegiatan perusahaan itu misalnya ada bahan baku, bahan penolong yang diproduksi perusahaan lain pada lokasi yang sama atau berdekatan, jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat latihan, tempat reklame, dan lain sebagainya. Jadi di kota itu terdapat fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan berbagai keperluan. Misalnya kita mau bahan baku, mudah didapatkan di kota. Karena apa? Karena semua distribusi barang itu perpindahannya itu melalui kota. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya, misalnya jasa perbankan. Nah, itu pusat kantornya itu di desa, perusahaan listrik pusat kantornya itu di desa dan sebagainya. Sehingga di desa juga mudah memperoleh tenaga buruh maupun pimpinan dengan berbagai tingkat keahlian tanpa harus melatihnya sendiri terlebih dahulu. Di kota juga tersedia misalnya outsourcing ya, outsourcing. Ini dia melatih mulai dari buruh sampai dengan tenaga manajer, level manajer. Itu bisa kita dapatkan di kota tanpa melatih. Itu kota-kota besar. Nah, apa hubungannya antar kota? Apa hubungan dengan ya beberapa hubungan antar kota dengan wilayah belakangnya? Kita bedakan dengan 3. Ada kota generatif, yaitu kota yang tumbuh, ada kota parasitif, dan kota enclave ya, atau kota tertutup. Yang pertama, kota generatif ini adalah kota yang menjalankan berbagai macam fungsi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk wilayah belakangnya, sehingga bersifat saling menguntungkan, mengembangkan. Kota-kota seperti ini membutuhkan bahan makanan, bahan mentah, tenaga kerja dari daerah pedalaman. Dengan lain dapat menyerap, memasarkan produksi daerah pedalaman dan sekaligus menyediakan kebutuhan daerah penyelaman. Nah, ini seperti yang saya jelaskan kemarin. Misalnya sebuah usaha kuliner ayam penyet katakanlah. Ini bahan bakunya
bahan mentahnya dari mana? Itu diambil dari daerah pedalaman atau daerah pedesaan, ya. Dengan kata lain, daerah perkotaan ini bisa menyerap, ya, menyerap usaha-usaha yang ada di desa itu dia serap dan diperdagangkan kembali. Daerah pedalaman menjadi tempat pemasaran produk-produk yang dihasilkan perkotaan. Begitu juga sebaliknya, produk-produk yang dihasilkan oleh kota itu bisa dibeli oleh masyarakat desa. Contohnya apa? Contohnya dalam hal eh, misalnya masyarakat kota, masyarakat pedesaan ingin membelikan sebuah alat-alat kerajinan ya ataupun yang bisa bernilai seni ya. Ya, kadang-kadang di desa itu tidak didapatkan, namun di desa-desa yang lain didapatkan, namun dipasarkan ke kota sehingga kota ini menjadi penghubung bagi wilayah-wilayah yang lainnya atau tempat pedesaan-pedesaan yang lainnya. Dengan demikian terdapat kebutuhan yang timbal balik, saling menunjang antara desa dan kota. Perkembangan perkotaan akan meningkat daya serapnya terhadap produk pedalaman, ya produk pedalaman diserap ya, dan dijualkan kembali sehingga kedua belah pihak akan berkembang sejajar. Selain daripada itu, perkotaan merupakan sumber inovasi dan modernasi yang dapat berguna bagi kemajuan wilayah pedalaman. Nah, dalam hal ini juga tidak berarti hanya barang saja, tapi juga bentuk jasa ya. Masyarakat desa ingin mendapatkan jasa pendidikan yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, mereka datang ke kota. Begitu juga dengan jasa pelayanan kesehatan ya, jasa berbagai macam itu mereka datang ke kota. Nah, begitu juga dengan masyarakat desa membawa berbagai macam kebutuhan masyarakat kota dan masyarakat kota membawa kebutuhan masyarakat desa. Nah, yang kedua, ada kota parasitif, yaitu kota yang tidak banyak berfungsi untuk menolong wilayah belakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di pedesaan. Kota parasitif ini umumnya adalah kota yang belum banyak berkembang industrinya dan masih memiliki sifat daerah pertanian, tapi juga perkotaan sekaligus. Nah, ini kota parasitif ini antara kota dan desa. Dia bisa dikatakan kota, barangkali karena jumlah penduduknya yang banyak, tapi juga masih berperan seperti desa. Ada tani, masyarakat petani di sana, ada pertanian di sana ya. Kegiatan industri kerajinan di sini sering bersifat duplikatif, yaitu misalnya kegiatan industri dan kerajinan di kota pun dilakukan, masyarakat desa pun dilakukan. Seperti dengan apa yang dapat dilakukan oleh orang pedesaan, misalnya pembuatan minyak kelapa secara sederhana. Itu orang kota pun buat, orang desa pun buat. Ayam mantikar juga begitu, orang desa buat, orang kota pun buat. Harusnya minyak kelapa, ayam mantikar, pembuatan tempe, tahu, tape ya, roti sederhana itu dibuat di desa dan disuplai ke kota. Tapi ini tidak, sama-sama dibuat. Karena kegiatan yang di kota memiliki pasar yang lebih luas, maka kegiatan yang di desa menjadi kalah saing ya. Ini kota dibuat, di desa dibuat. Nah, jadi karena kota kebanyakan penduduk, maka desa dan kota ini malah bersaing dan desa juga kalah saing dan tidak mampu bertahan. Kota seperti ini belum mampu menolong dirinya sendiri untuk berkembang dan dengan sendirinya belum mampu menggerakkan wilayah belakangnya. Bahkan cenderung wilayah belakangnya atau pedesaan itu akan mengalami kerugian karena keberadaan kota seperti ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kota enclave atau tertutup ya. Hubungan yang tidak menguntungkan adalah apabila kota itu berkembang tapi tidak mengharapkan input dari daerah sekitarnya, melainkan dari luarnya. Nah, daerah itu tidak mengharapkan, kota itu tidak mengharapkan masukan atau suplai bahan-bahan baku, bahan mentah, bahan-bahan yang bisa diproduksi oleh desa tidak diharapkan masuk ke kota tersebut. Malah kota ini berharap input atau suplainya itu dari luar, diekspor dari luar, bukan dari wilayah sekelilingnya, tapi dari berbagai macam kota lainnya. Buruknya prasarana, perbedaan taraf hidup, perbedaan tingkat pendidikan sangat menyolok dan faktor lain dapat membuat kurangnya hubungan antara perkotaan dengan daerah pedalaman di sekitarnya. Misalnya ada satu kota, ya, namun di sekelilingnya itu dia tidak berbaur, tidak berinteraksi, tidak memiliki hubungan secara ekonomi dan sosial. Dia malah menutup diri, ya.
Kalaupun ada orang pedalaman yang pindah ke kota untuk bekerja di kota tersebut, maka umumnya yang bisa pindah tersebut adalah putra-putra terbaik di desa itu. Hal ini membuat daerah pedalaman itu semakin ketinggalan. Keadaan hubungan ekonomi antara kota dengan desa sekitarnya makin pincang ya. Biasanya enklave ini terjadi di wilayah pemukiman, kompleks perumahan, pertambangan besar yang ada di pedalaman. Misalnya ada sebuah kawasan pedesaan, kemudian tiba-tiba punya tambang dan orang-orang tambang itu membuat sebuah kompleks, membuat sebuah kota kecil, kota baru, namun tidak berbaur, tidak berinteraksi secara ekonomi dan sosial dengan masyarakatnya. Kebutuhan-kebutuhan mereka itu diekspor dari berbagai kota lainnya, kota-kota yang maju, sehingga tidak menjadi penyangga terhadap pedesaan di samping, dan juga pedesaan di samping tidak menjadi faktor pendukung ya untuk kota yang dimaksud. Nah, ini yang membuat kota itu sangat inklusif atau enclave dan tertutup ya. Dia tidak menguntungkan satu sama lain, tidak seperti kota generatif. Jadi kalau dilihat dari hubungan antar kota dengan wilayah berkembangnya, maka yang paling bagus itu adalah kota generatif. Ini saling mendukung ya. Yang ada di desa dibawa ke kota, yang ada di kota dibawa ke desa, dan begitu sebaliknya saling mendukung sehingga sejajar ya, berkembang sejajar. Sedangkan kota parasitif ini dia adalah kota dan desa itu sejajar secara apa namanya produksinya. Nah, sebuah kota yang tidak maju dan sebuah kota yang juga tidak, sebuah desa juga tidak bisa menyuplai atau tidak tidak diterima oleh kota ini, ya. Nah, keduanya antara kota dan desa ini sama-sama bersaing. Kalau kita lihat beberapa daerah di Aceh itu hampir-hampir sama ya. Bisa dikatakan kota, bisa dikatakan kabupaten, itu sama-sama belanja barang dari Medan ya. Tidak bisa menampung karya orang desa, tapi kota malah membuat karya sendiri dengan tidak menampung karya orang desa dan lain-lain. Nah, yang paling tidak menguntungkan bagi pedesaan adalah kota enclave, itu kota tertutup. Nah, kemudian kita lihat pusat pertumbuhan. Meskipun kita sudah bahas pada teori ruang yang beberapa waktu lalu, pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan ya. Namun pusat pertumbuhan di sini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis ya. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar ke daerah belakangnya. Jadi, secara fungsi, pusat pertumbuhan ini adalah suatu lokasi yang terkonsentrasi kelompok usaha ya. Satu lokasi yang memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi, itu dia memiliki suatu bentuk kemajuan yang bisa merangsang ya, kehidupan ekonomi baik dari dalam ya, maupun ekonomi di dalam perkotaan maupun dari masyarakat luar. Misalnya suatu pusat pertumbuhan yang sangat banyak kebutuhan-kebutuhan bahan baku, itu tentu akan didukung, akan membutuhkan supply-supply, akan membutuhkan dorongan-dorongan masyarakat-masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar pun dapat mendapatkan stimulus ya, mendapatkan rangsangan untuk mereka lebih berpacu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pusat aktivitas ekonomi tadi. Kemudian secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik atau pole of attraction yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha dan usaha tersebut. Nah, jadi secara fungsional, karena kebanyakan atau aktivitas ekonominya padat. Yang kedua, secara geografi, letak lokasinya tertarik ya, menarik perhatian. Misalnya lokasi pusat kota atau lokasi usaha, lokasi pariwisata ya, lokasi yang sangat strategis. Misalnya di Kota Banda Aceh. Kenapa menjadi sebuah pusat pertumbuhan?
karena di situ pusat kota, pusat ibu kota, pusat pemerintahan, sehingga orang berbondong-bondong tertarik untuk datang ke Banda Aceh, dan Banda Aceh juga dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan, ya. Nah, bagaimana kita menentukan orde atau ranking perkotaan? Ya, ada 3 metode dalam menentukan orde atau ranking perkotaan. Yang pertama, menentukan perkotaan itu dari segi jumlah penduduk. Ada beberapa pendapat yang menentukan orde perkotaan hanya didasarkan atas jumlah penduduk, seperti metode Chris-Taylor, ya. Kemudian ada Ring-Size Rule dan ada metode ZIP, ya. Ini semuanya menggunakan kalkulatif, menggunakan rumusan-rumusan berupa angka-angka, menghitung berapa jumlah penduduk yang dikatakan kota maju, kota sangat maju, kota berkembang, kota sedang berkembang, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang mengukur atau menentukan orde atau ranking perkotaan itu dengan persentase hubungan keluar atau interaksi, ya. Jadi menurut beberapa ahli, ya, sebuah kota tidak mungkin tidak melakukan hubungan keluar, ya. Hubungan keluar itu dapat berupa hubungan dengan wilayah belakangnya, termasuk dengan kota orde lebih rendah, yaitu kota yang tingkatan statusnya lebih rendah. Bisa dikatakan misalnya kota maju, berarti tingkat lebih rendahnya itulah kota berkembang. Hubungan dengan kota orde sama dan hubungan dengan kota orde lebih tinggi, ya. Kalau misalnya hubungan kota yang sama itu adalah hubungan antara kota berkembang dengan kota berkembang. Kalau hubungan yang lebih tinggi antara kota berkembang dengan kota maju, ya. Hubungan itu dapat berupa membeli bahan baku, menyediakan kebutuhan wilayah berkembang, termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas yang ada di kota oleh masyarakat dari wilayah belakangnya dan arus tenaga kerja. Jadi kalau misalnya suatu kota itu, ya, memiliki hubungan yang baik dengan keluar, misalnya tadi di kota generatif, ya, dia tidak tertutup, berbeda dengan kota enclave, dia menutup, tidak punya hubungan keluar. Kalau kota generatif, dia memiliki hubungan keluar, ya. Orang kota-kota pedesaan menyuplai bahan baku, menyuplai bahan makanan, menyuplai berbagai macam. Begitu juga di kota. Kota menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa, menyediakan pelayanan kesehatan yang baik, menyediakan pendidikan yang baik, ya. Sedangkan kota parasatif tadi itu tidak begitu besar ataupun tidak begitu tinggi hubungan keluarnya. Nah, jadi persentase hubungan keluar ini juga menentukan sebuah orde atau ranking, bagi perkotaan. Nah, ada yang menentukan bukan hanya jumlah penduduk dan bukan hanya jumlah hubungan keluar, persentase hubungan keluar, tapi kedua-duanya. Ya, digabungkan beberapa variabel. Itu penentuan orde perkotaan yang dapat didasarkan atas gabungan beberapa variabel. Variabel yang umum dianggap mempengaruhi dalam menetapkan perkotaan itu ada 3, ya. Pertama itu adalah jumlah penduduk perkotaan. Sudah jelas, ya, jumlah penduduk perkotaan memiliki pengaruh terhadap status atau ranking perkotaan. Yang kedua, ada banyaknya fasilitas yang dimiliki seperti luas pasar, pertokoan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, beragamnya jasa yang dimiliki. Misalnya di kota itu ada jasa bank, jasa asuransi, jasa perbengkelan, dan lain sebagainya, ya. Ini tergantung banyaknya fasilitas yang dimiliki juga mempengaruhi tingkat perkotaan. Yang ketiga adalah tingkat aksesibilitas dari kota tersebut terhadap kota terdekat. Ini hubungan aksesibilitas itu adalah hubungan, ya, atau bahasanya keterjangkauan, ya, yang memiliki orde lebih tinggi di ibu kabupaten atau ibu kota provinsi, misalnya di Aceh Besar. Kenapa Aceh Besar itu lebih maju sebagian wilayahnya ketimbang Aceh Jaya, ya? Kenapa? Karena sebagian wilayah Aceh Besar itu langsung meliputi kota Banda Aceh, ya. Maka tingkat aksesibilitas itu lebih tinggi kota Aceh Besar, kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Pidi, Aceh Jaya, ya, Biren, dan seterusnya. Kenapa? Karena tingkat keterjangkauan dari kota tersebut terhadap kota yang lebih tinggi, ordenya lebih tinggi, tingkatnya lebih tinggi, statusnya. Kota itu bisa dikatakan rankingnya lebih tinggi dari segi aksesibilitas. Namun dalam hal ini
Tidak bisa jadikan tingkat aksesibilitas itu sebagai satu orde, tapi ada beberapa lain, jumlah fasilitas, barangkali jumlah fasilitas, dari jumlah penduduk dan lain-lain itu memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kota yang tadi. Ya, ini beberapa metode menentukan orde atau ranking perkotaan ya. Ada jumlah penduduk, ada persentase hubungan keluar, ada beberapa variabel yang digabungkan ya. Jumlah penduduk, banyaknya fasilitas, dan tingkat aksesibilitas. Nah, apa manfaatnya? Manfaat untuk menetapkan ranking perkotaan. Di sini saya simpulkan ada 4 ya. Yang pertama adalah untuk penyusunan struktur ruang ya. Penyusunan struktur ruang di wilayah tersebut bersama-sama dengan sistem transportasi, jaringan dan mode ya, dan lokasi dari kegiatan besar yang berkonsentrasi seperti industri, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Jadi dengan mengetahui ranking perkotaan itu, kita bisa menyusun struktur ruang ya. Maka tercipta arus pergerakan orang dan barang dari wilayah tersebut dan di mana saja terjadi pemusatan kegiatan dan luas wilayah pengaruh dari masing-masing pusat kegiatan tersebut. Jadi kalau kita tahu ya, kota ini di mana rankingnya, lebih besar yang mana, lebih kecil yang mana, maka kita bisa melihat, bisa menyusun. Penyusunan struktur ruang itu lebih tepat sasaran ya. Yang mana dikatakan sebagai wilayah industri, yang mana dikatakan sebagai dipusatkan sebagai struktur ruang pariwisata ya, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa memproyeksikan perkembangan kemajuan kota ya. Orde perkotaan bersama-sama dengan unsur pembentukan struktur ruang lainnya dapat digunakan untuk meramalkan bagian wilayah mana yang akan cepat berkembang. Hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi dari berbagai fasilitas yang sesuai dengan luas daerah yang hendak dilayani. Apabila ada dari kota bagian wilayah yang diramalkan akan cepat berkembang, naik ke orde yang lebih tinggi, naik ke ranking lebih tinggi, makin tinggi orde suatu kota, makin lengkap fasilitas yang harus disediakan. Nah, jadi kalau kita tahu proyeksi perkembangan, maka lebih cepat ingin membangun fasilitas supaya jangan sampai jumlah penduduk semakin banyak, fasilitasnya sudah berkurang. Ini kita bisa memproyeksikan ke masa depan. Kemudian selain itu, manfaatnya adalah untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan regional. Sebagai bahan masukan untuk perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penetapan kebijakan tentang keseimbangan pertumbuhan antar kota dan antar kota dengan daerah belakangnya. Dalam kondisi normal, setiap kota memiliki beberapa kota yang lebih kecil yang berada di bawah pengaruhnya sebagai wilayah belakangnya ya. Jadi, susunan kota berdasarkan rankingnya adalah seperti kerucut. Apabila keadaannya menyimpang, maka perlu dikaji kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi misalnya satu kota pertumbuhan itu, satu pusat pertumbuhan itu, dia ada beberapa kutub pertumbuhan lain yang menyangga kota itu menjadi sebuah pusat pertumbuhan ya. Kalau misalnya sebuah kota pusat pertumbuhan tidak mempengaruhi, tidak memberikan efek yang lain ya, multiple efek kepada daerah-daerah ini patut dikaji, ada apa, masalah apa. Nah, selain itu, manfaat menetapkan ranking perkotaan adalah untuk penyusunan program. Nah, jadi untuk penyusunan program juga perlu manfaat penetapan ranking perkotaan. Penyusunan program yaitu menentukan jenis dan besarnya fasilitas yang perlu dibangun di kota tersebut sesuai dengan luas wilayah belakang dari pusat pertumbuhan tersebut. Makin tinggi orde suatu kota, maka semestinya makin luas wilayah belakangnya. Makin besar fasilitas yang perlu disediakan. Perlu diingat bahwa dalam menetapkan ranking perkotaan harus menggunakan jumlah penduduk perkotaan, yaitu penduduk yang tinggal pada lokasi yang sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kota. Menggunakan jumlah penduduk berdasarkan luas organisasi kota dapat menciptakan kekeliruan. Jadi jangan dilihat untuk menyusun program itu, jangan hanya dilihat jumlah penduduk berdasarkan administrasi kota atau yang dicatat oleh kota, jumlah penduduk statis ya. Nah, lihat bagaimana jumlah penduduk interaktif. Misalnya di Kota Banda Aceh, berapa banyak orang
Aceh Besar, orang Pidi, orang Aceh Jaya, dan berbagai wilayah lingkarannya itu masuk berinteraksi, membelanjakan, dan berbagai macam aktivitas ekonomi yang ada di Banda Aceh. Itu juga menjadi sebuah perhitungan. Maka tadi yang dihitungkan itu bukan hanya jumlah penduduk, tapi ada berbagai macam ya hubungan antar daerah ya, aksesibilitas dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa ranking perkotaan. Jadi barangkali ini saja sebagai penjelasan awal materi perkuliahan ini. Nanti teman-teman bisa kita diskusikan lebih panjang ya. Untuk penugasan di kali ini kita akan memberikan penugasan resume ya. Yang pertama, buatlah resume bagaimana perbedaan serta hubungan pedesaan dengan perkotaan. Tadi sudah dijelaskan di awal, teman-teman bisa mengulang-ulang. Kemudian apa yang dimaksud dengan economic of scale ya, dan apa yang dimaksud dengan economic of agglomeration ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kota generatif, kota parasitif, dan enclave ya. Berikan contohnya ya. Apa yang dimaksud dengan tingkat aksesibilitas kota. Ini juga jadi resume. Resume dibuat di buku catatan masing-masing seperti biasa, kemudian dikumpulkan melalui masing-masing. Baik, materi ini saya pikir cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.